anak bangsa kita ya terjerumus di dalam kesesatan itu, maka kami pun ketika menyampaikan aspirasi demikian melawan secara terang-terangan ya daripada kesesatan-kesesatannya Panji Gumilang dan kawan-kawannya ya, mohon maaf, dan kawan-kawannya, saya pertegas ya, karena untuk apa? Agar kita ini bisa menyelamatkan daripada anak-anak bangsa kita, adik-adik kita. Masa adik-adik kita mau dikasih paham-paham yang buruk, yang jelek, yang bahkan saya katakan Al Zaitun itu tidak pantas dikatakan pondok pesantren. Oke. Ya, tidak pantas dikatakan pondok pesantren karena ya saya tahu sendiri dari alumni-alumninya dan kitab-kitab ini alumninya ada di samping Anda nih. Betul. Saya juga sudah diskusi dengan alumninya. Di sana belajar kitab sedikit ya, dalam artian belajar kitab itu tidak seperti pondok pesantren pada umumnya. Yang mana di pondok pesantren pada umumnya kan belajar itu secara detail, secara komplit. Gitu. Bahkan saya juga sudah diskusi kok. Saya teleponan dengan alumni-alumninya, bahkan teleponan kabar-kabaran dengan alumni-alumninya yang ada di Malaysia. Sama Juragan Kopi bahkan saya duduk ngopi bareng kok. Jadi saya tahu persis. Cuman saya berbeda pandangan dengan beliau. Beliau ini tetap ingin dipisahkan antara Al Zaitun dan Panji Gumilang. Sebentar lagi. Gue mau tanya cuman nanti ya ke bedanya saya pribadi, bedanya, mohon maaf sebelumnya Bang Abang ya, sebentar. Saya belum selesai. Bedanya saya dengan beliau, saya tetap menginginkan santri-santri itu terselamatkan dan ambil alih oleh pemerintah. Silahkan tuh pemerintah mau jadikan apa itu Al Zaitun. Ya. Saya ingin santri-santri anak-anak bangsa kita terselamatkan dari paham-paham yang sesat menyesatkan. Itu loh pada intinya yang saya ingin sampaikan, dan saya akan terima resikonya apapun itu saya akan terima. Dan saya akan tegak berdiri menerimanya. Baik. Itu meskipun pihak-pihak sana mau melaporkan saya, silahkan laporkan. Nggak ada urusan, silahkan. Baik. Kita tidak ke arah sana dulu, Habib. Baik. Bentar, saya tambahin dikit. Sebentar Bang Masa. Nanti akan kita kembangkan ke sana. Saya tetap ke poin sesi ini. Saya bertanya solusi terbaik, pandangan masing-masing narasumber. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus disikapi oleh umat Islam Indonesia? Silakan Bang Juragan Kopi. Baik, terima kasih Bang Ali. Masya Allah, luar biasa ternyata nih. Apa namanya? Cuman sebelum saya mengutarakan pandangan saya nih Bang Ali, saya sedikit ingin menyentil Bang Masa lah. Karena tadi mengatakan bahwasannya ini ada unsur politik, yaitu silahkan diterjemahkan. Ya itu, apa namanya, silahkan diterjemahkan. Apakah memang ada, persentasenya berapa sih untuk unsur politiknya kan? Nggak ada yang bisa mempresentasi itu. Kemudian tadi juga kebanyakan orang Indonesia, ini juga saya nggak tahu surveinya dari mana di rumah saya, itu kagetan ya terkait hal-hal baru. Sebenarnya bukan kagetan mama saya, inilah respon dari terutama akidah mereka ataupun keimanan mereka itu yang sudah tertanam cukup lama ya. Kemudian datang nih satu gerakan baru tuh yang menyalahi ataupun yang cukup bukan hanya berbeda ya, yang tidak ada kaidahnya dari akidah-akidah yang mereka tanggapi. Itu respon keimanan, saya bilang, bukan hal yang kaget. Sehingga ketika respon keimanan ini diterjemahkan kepada kagetan, itu nampaknya masyarakat Indonesia ini sekarang sudah cerdas dalam menerima informasi dan lain sebagainya ya. Jadi itu maaf, saya potong sedikit. Saya tadi mengatakan antum ini masa dari tadi dia selalu motong-motong terus loh. Biar saya tangani. Nanti akan saya berikan kesempatan Bro Masa, Bro Kiki, Asmara, semua akan ada waktunya loh. Nggak salah ini tadi bahwa masyarakat Indonesia itu, saya tadi mengutip dari ceramahnya UAS Somad. Nanti antum respon. Saya berikan kesempatan. Silakan diselesaikan 1 menit Juragan Kopi. Siap, Masya Allah. Berarti antum juga mengambil UAS sebagai rujukan ya. Alhamdulillah berarti kalau seperti rujukan. Nah, inilah responnya. Masyarakat Indonesia itu sekarang, saya cukup yakin bahwa masyarakat Indonesia itu cukup cerdas. Makanya tadi soft berjarak itu nggak ada masalah. Seandainya hujah mereka itu COVID, nggak ada yang nyentuh. Ya, dalil mereka itu COVID. Tapi ketika dalil mereka itu boketek, bupete dan lain sebagainya, ini kan nggak bisa diterima. Ya, istilahnya akal sehat kita aja mana ada sih orang 5 kali dalam 1 hari itu makan pete terus atau makan jengkol terus. Secara logika aja itu sudah nggak masuk. Seperti itu ya. Secara logika nggak masuk. Makanya ya untuk terkait pandangan saya terkait Al Zaitun itu ya secara kurikulum sebenarnya nggak ada masalah. Karena murni ini
Doktrinnya itu bermulanya dari Panji Gumilang, sudah itu aja. Bermulanya dari Panji Gumilang. Bang Ya, Juragan, saya mau klarifikasi, itu madrasah atau sekolah, dinas pendidikan atau Kemenak? dia Kemenak karena kan MA Madrasah, MTS. iya, MA madrasah. MTS ya. Madrasah, betul. Siap. MT MTS ya. MT MTS. Jadi secara kurikulum nggak ada masalah. Pertanyaan Adapun host yang tadi paling- belum ada yang jawab nih host. Gimana ini? Nggak apa-apa, nanti saya mau lihat siapa yang bisa memberikan jawabannya. Iya. Sudah, saya ingin mendengar dari Tadi Bang Ali, apa? soal tadi itu. Saya mau klarifikasi soal tadi itu pandangan UAS. Jadi gini loh, ketika UAS mengatakan tadi Itu jawab dulu pertanyaannya, jawab aja loh. Kasih pandangan, kasih persepsi. Jangan rancu kemana-mana. Kok ngalor ngidul Nah, suruh. ini nih Pak Masa ini mohon maaf. Pak Masa ini dari tadi mau siapapun yang bicara, mau siapapun yang ngomong, dia memutus pembicaraan. Ini ketahuan banget ya bahwa didikan-didikan Al Zaitun itu nggak punya akhlak, nggak punya Udah, adab. jangan gitu juga Bang Said Mahdi. Ini teman kita Juragan Kopi luar biasa. Enggak. Maksud saya gini. Ini kan Bim, forum diskusi. jangan Ini kan forum diskusi. Tahan diri dulu, Ayo tahan diri dulu. satu-satu biarkan dulu selesai orang ngomong. Anda Iya. mau membela silahkan urusan Anda. Biarkan dulu beliau ngomong nih, Juragan Kopi ngomong dulu biar selesai. Enak satu-satu gitu loh. Baik, kita turunkan tensi dulu, kita relax. Baik, biar agak relax, kita dengar suara wanita dulu sekarang. Silakan, perwakilan milenial, Asmara Loka. Bagaimana sikap anak muda untuk melihat Al Zaitun ini harus gimana sebenarnya? Ini Assalamualaikum warahmatullahi perwakilan belasan tahun. Silakan. Ntar agak tendensi ya Pak ya. Bismillah. Kembali lagi ya, kita kerucutkan dulu pertanyaan host ini. Bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi orang-orang Al Zaitun yang udah tanggung tersebar luaskan gitu loh, bukan malah buka premis baru lagi, malah personal branding. Orang-orang di sini saya dengerin dari tadi personal branding terus. Kalau dari saya dan dari kita pemuda muslim, harus apa itu menurut saya adalah penyelesaian dan juga penjabaran, memutuskan doktrinitas. Tapi sayangnya doktrinitas ini tidak mudah untuk diputuskan dan dilepaskan. Kemudian ditanya lagi, kemudian kita harus apa kalau seperti itu? Apakah kita dakwahi mereka satu-satu? Tentu tidak akan bisa. Caranya cuma satu nih, yang tidak mungkin, tapi saya punya pemikiran gila dan liar. Kumpulkan semua alumni itu, mau hidup, mau dia udah menikah, udah belum, kumpulkan. Itu diperbaiki cara pandangnya. Dan kalau ketemu di jalan kita harus apa? Ya udah, kita jangan makan sama doktrin mereka. Kita perbaiki lagi premis mereka tentang keislaman. Bukan masalah ya alumninya kayak gini dulu, ininya dulu, nggak ada Panji Gumilang, nggak ada hubungannya. Kita nih harus apa? Kita ngadepinnya gimana? Nah, baru boleh dijawab. Oke, kita harus membubarkan Al Zaitun. Tuh, jawabannya di situ. Tapi sayangnya secara cara pandang. Kalau cara pandang Asmara Loka gimana? Bubarkan, ratakan, selesai. Oke. Doktrinitasnya diapain? Diperbaiki dengan media itu tadi. Karena mata media ini sudah banyak sampai kemana-mana. Itu dari saya. Baik, Terima terima kasih. kasih. Ini perwakilan Nambah Bang seorang Ali ya, milenial. nambah Bang. Silakan Tanggapi, Umi Dini. Saya kontra dengan sebentar Uni Asmara Rita. dengan Ican. Iya, Ini. baik, nggak apa-apa. Bisa- Silakan bisa, Umi Dini berikan pandangannya. Jadi Pertanyaan saya, bagaimana sikap terbaik umat Islam? Jadi sebetulnya di sini sudah sangat jelas sekali dari Juragan Kopi yang notabene dia adalah alumni dari sana. Beliau menginginkan pisahkan antara Al Zaitun dengan Panji Gumilang. Artinya di sini sebagai seorang alumni juga sudah mencium aroma tidak sedap dari Panji Gumilang ini, karena beliau berharap pisahkan antara Al Zaitun dengan Panji Gumilang. Pertama itu. Kedua, sudah ada keputusan, sudah ada fatwa dari MUI tentang kesesatan doktrinitas dari Panji Gumilang ini. Bukan Al Zaitunnya ya, tapi perorangannya, personalnya ini. Kemudian yang ketiga, tadi kita menyalahkan media. Sebetulnya ini sudah bukan isu lagi media ini, karena video sudah beredar. Bagaimana perubahan salam? Bagaimana perubahan azan? Yang itu ternyata nyata-nyata sudah menyelisih dari apa yang selama ini sudah kita gunakan selama ini sebagai bentuk daripada pengajaran Rasulullah SAW. Artinya
MUI tidak akan mengeluarkan fatwa jika itu tidak menyelisihi, tidak akan mengeluarkan fatwa bahwa apa yang menjadi pengajaran Panji Gumilang itu sesat, apalagi tadi dengan dikatakan adanya pemisahan saf itu karena bau badan seperti itu kayaknya tidak masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang selama ini kita lakukan gitu Bang Ali. Jadi alangkah lebih baiknya kembali tadi Umi hanya menyarankan masalah Al-Zaitun ya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan, itu kita serahkan kepada aparat yang berwenang, kepada pejabat yang berwenang. Yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam adalah selamatkan saudara-saudara kita dari kesesatan ini, seperti itu. Dan harapan Umi untuk pemerintah, pemerintah selayaknya bisa bersikap adil seperti halnya pada saat pemerintah memberlakukan sikap terhadap HTI. HTI tidak melakukan kesesatan. Kita tahu misi daripada HTI itu hanya dakwah seperti itu. Tapi dianggap sebentar. Tapi ini dianggap ya, tapi HTI ini dianggap adalah sebuah organisasi Islam yang memang melanggar, akhirnya pemerintah membubarkan. Seperti itu. Harapan kita seperti itu. Pemerintah bisa berlaku adil baik terhadap HTI ataupun Al-Zaitun. Umi Dini setuju dibubarkan atau sosok Panjinya yang diproses? Kalau sosok Panjinya kebetulan kalau yang Umi ikutin itu sudah diproses ya, sudah diproses. Mudah-mudahan prosesnya sesuai dengan harapan kita. Kemudian mengenai Al-Zaitun, Umi berharap karena ini juga semacam lembaga pendidikan yang menurut daripada alumninya, bahkan alumninya sendiri yang meminta tolong pisahkan antara Al-Zaitun dengan Panji Gumilang. Artinya mungkin secara secara lembaga pendidikan dia sudah mendapatkan semacam legalitas dari lembaga yang berwenang, itu kita serahkan kepada yang berwenang juga, seperti itu. Setahu saya itu akreditasinya A+. Iya, berarti udah baik. Oh, baik sekali. Ya, kalau dalam segi itu, nah kita kembalikan lagi kepada yang berwenang memberikan akreditasi itu. Oke. Unirifa, apa sikap umat Islam yang paling bijak untuk masalah ini? So, saya tidak dapat gitu loh. Yang saya bahkan saya sudah typing di bawah itu apa kira-kira doktrin yang dianggap menyesatkan dan disesatkan dan segala macam. Nah, kalau bicara tentang pendapat bagaimana menyikapi, saya awam dalam hal ini. Saya tidak mau ikut campur sesuatu yang bukan kapasitas saya gitu. Maka sikap saya adalah saya berdiam diri dulu untuk menyaksikan ada apa. Tapi kalau memang udah sesat, bukan saya yang berhak menyesatkan, karena saya punya ulama, punya pemerintah. Mungkin saya rasa merangkum semua jawaban lah. Nah, tapi yang di sini tadi sudah ada salah satu alumninya yang berkata bahwa bahkan secara kalau memang sesat tolong tunjukkan di dalam kurikulumnya ada nggak doktrin yang menyalahi Islam, maka baru dikatakan yang belajar di situ alumni di situ itu salah, terpapar doktrin yang salah. Pak, yang bahkan Umi Dini membantu tadi bahwa yang dikatakan MUI itu difatwakan sesat adalah Panji Gumilangnya. Loh, kenapa harus para alumni dan para peserta yang pernah sekolah di sini semua disamaratakan? Kan nggak bisa begitu. Maksudnya gini. Saya memiliki sikap gini. Saya Islam mengajarkan untuk tempatkan segala sesuatu kepada ahlinya tuh. Kita boleh berargumen, kita boleh memberikan analisa, boleh memberikan pandangan. Minimal kita pakai dasar. Makanya dari tadi saya tuntut dasar untuk menyesatkan seluruh pondok pesantren Al-Zaitun dan alumni-alumninya itu apa. Kalau Panji Gumilang kan kita sudah tulis tuh pandangan-pandangan dia yang secara tentang syariat dia bawa secara personal. Oke, kita terima Panji Gumilang. Tapi kalau pondok Al-Zaitunnya, karena kan yang di situ apakah semua pondok pesantren itu mengikuti fatwa dari Panji Gumilang? Buktinya seperti apa? Di kurikulum bagaimana? Aktualisasinya seperti apa? Itu kita harus tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, tiba-tiba kita kasih hancurkan itu Zaitun, pindahkan orangnya sekolah. Mohon maaf Habib ya, saya tidak sepakat dengan itu. Lalu ini rasanya kita maksudnya saya ingin kita berlaku adil, jangan karena satu nila titik rusak susu sebaskom. Karena saya pun tanya sama Habib tadi, apakah pandangan tadi dalil yang dibawakan adalah kalam ulama? Yes, tidak masalah. Bahkan Habib, setahu saya yang belajar ini, ulama pun ada yang saling tidak sepakat dengan pandangan ulama satu sama lain. Nah, jadi kalau menurut saya bersikap adil saja sudah. Kalau tadi alumni sudah bilang tuh, bahkan di kurikulum ada nggak kesesatannya?
Kalau Panji Gumilang memfatwakan yang disampaikan dia bahwa sholat harus ini dan itu masuk ke kurikulum, ya maka ya keseluruhannya yang telah ikuti pelajaran itu boleh dikatakan terdoktrin. Tapi bisa nggak kita Oke. buktikan hal itu? Adil lah gitu Poinnya maksudnya. sudah saya dapat. Oke. Boleh saya jawab? Sebentar, Saya jawab dulu ya. Sebentar, Syed Mahdi. Saya ingin dengar Oke. pendapat Pak Angon. Apa yang Pak Angon harapkan umat Islam bersikap tentang kasus Al Zaitun ini? Mau respon dari tadi boleh ya, Bro Ali? Siap, sebentar. Bentar Kang Kiki, mungkin saya juga mau turun Kang Kiki. Ya, 1 menit saja. Oke, siap. Jadi gini ya teman-teman, saya harapkan sih kebenaran itu kebenaran, yang salah ya salah. Ya, kita nggak bisa, siapapun orang yang sedang bermain-main untuk mencampur adukan yang hak dan batil itu pasti akan ketahuan. Kita orang-orang yang didewasakan oleh Allah untuk mampu menimbang itu, gitu kan. Kita harus sepakat bahwasanya yang salah ya diminta untuk salah. Ya, maksudnya ya untuk diperkarakan kan, dihukumi. Tetapi yang benarnya juga kita jangan sekali-kali untuk dijadikan sesuatu yang akibatnya disamaratakan. Saya mengikut sepakat dengan diri Pak ya. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebaskom gitu kan. Itu sangat sesuatu yang dijadikan bahan rujukan kita. Yang pastikan adalah kalau saya menegur diri, bukankah kita hari sedang tidak baik-baik saja dengan Islam kita? Buktinya kita lihat hari ini gitu kan. Jadi kembali ke kita. Kita ini seorang debater, kita pembela Islam yang tentunya panji Islam yang harus kita pegang. Gitu. Nanti ke depan akan ada permasalahan soal-soal yang harus kita pertanggungjawaban ini gitu. Jangan sampai karena kita mendukung sesuatu yang kita tidak punya pondasi. Ya. Kalau ini benar walaupun itu pahit, ya kita katakan itu kebenaran, pahit dukung. Kalau ini kesalahan, walaupun itu mungkin saudara kita, adik kita, bahkan anak kita, ya berikan hukuman atas kesalahan dia gitu kan. Jadi yang salah katakan salah tadi, kita yakin, saya percayalah orang-orang tua kita, para pendiri bangsa ini, para ini juga bisa. Di sini juga udah turun kan, para Habib udah turun, Ustaz juga turun. Insya Allah kita serahkan kepada mereka, mereka harus mampu masuk ke dalamnya. Utiripa benar tadi, teliti dulu sampai ke dalamnya. Kita orang kecil jangan berani menilai, biarkan ini berjalan dan orang-orang tertentu saja. Tapi prinsipnya salah, benar adalah benar. Itu mungkin Ai. Saya juga mau pamit ya, kalau saya juga kayak nggak begitu nyaman di sini. Terima kasih Ai, makasih semuanya. Barakallah. Terima kasih. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada sebentar. Saya berikan kesempatan kepada Bro Kiki. Apa sikap yang harus diambil umat Islam? Jadi dari penjelasan tadi, gue pengen bertanya tadi awal sama Bro Mahdi ini, dasar dia menjadikan dirinya mukallid bagi MUI, apa parameternya? Nanti dia boleh jawab itu. Bukan cuma Mahdi sih, ke semua orang di Indonesia ini, dasar menjadikan MUI sebagai mukallid, apa dasar usulnya gitu. Lalu kenapa kita memulai dari premis menyelesaikan kesesatan Zaitun? Loh, sesatnya ini karena apa dulu? Kok tiba-tiba langsung ke kesimpulan? Itu kan jumping to conclusion gitu. Nah, tadi juga dari temen yang alumni Al Zaitun, wah kita harus yang masuk akal, yang logis. Pertanyaan gue begini, apa dasar masuk akal, atau apakah kita telah berlogika? Apakah rumusan dalam menarik sebuah kias untuk menghasilkan sebuah natijah? Apakah teman-teman bisa memahami yang dipelajari dalam kaidah mantik itu, apa 5 universalia, ada 10 kategori, supaya kita nggak cuma ngecap ini masuk akal loh, ini logika loh, gitu. Supaya nggak tebak-tebak. Contoh tebak-tebak kayak tadi saat Rifa bilang nilai setitik rusak susu sebaskom, gue bisa aja menuduh, jangan-jangan Rifa nggak tahu nih bahwa nilai setitik rusak susu sebelanga atau rusak susu sebelangga. Kan nggak adil begitu. Bisa jadi bukan seperti yang gue maksud, yang Rifa ingin sampaikan gitu, karena memang ada tekanan pada beberapa hal. Lalu tadi ada teman juga yang mengatakan bahwa argumen kita di sini sekedar personal branding, tapi yang ditawarkan dengan dia adalah tawaran jangan ikutin doktrin mereka. Loh, apa dasarnya? Karena kita begini ya, jangan sekedar itu informasi pertama yang pernah masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga informasi yang baru kita anggap salah. Padahal informasi pertama itu tidak pernah kita lakukan dengan hasil komparasi, dengan perbandingan, dengan mengujinya, dengan akal sehat kita gitu.
Jadi karena di Indonesia yang masuk itu mazhab Syafi'i, yang mayoritas itu seolah-olah yang selain Syafi'i salah. Itu kan kacau berpikirnya gitu, logical fallacy itu. Lalu gue ingin menyampaikan bahwa begini juga, kadang teman-teman juga menggunakan istilah-istilah logika tapi tidak memberikan signifikansi apapun selama konstruksi kita tetap berantakan. Jadi Logical fallacy saat nomor berapa, Bang? saat Bang kita Kiki, logical berlogika, fallacy nomor berapa? pastikan format kiasnya benar, lalu kodiah-kodiahnya memiliki unsur keniscayaan gitu. Nah, lalu yang gue pertegas dari akhir juga buat teman-teman semua, kesesatan mereka Al Zaitun ini wilayah usul atau furu itu dulu sebelum ini kepada yang berwenang, kepada MUI, kepada kita semua yang menyikapi netizen. Gue cuma tanya itu aja, ini kesesatan mereka wilayah usul atau furu. Thank you. Oke. Silakan Said Mahdi. Setelah Said Mahdi saya berikan kepada Bro Masa. Oke. Oke, gini ya. Pertama terkait tentang mazhab. Mazhab itu ada 4 ya. Ada Maliki, Hanafi, Hambali, dan kita khususnya di Indonesia ini Syafi'i. Keempat mazhab ini kalau ada seseorang yang berdalil kemudian mengambil salah satu fatwa daripada 4 mazhab ini, masih bisa dibenarkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait MUI. MUI itu kan memang sudah resmi diakui negara. Bahkan MUI ini menjadi patokan ya, menjadi barometer kita sebagai umat Islam menentukan. Contoh dari makanan saja, kita bisa menentukan halal dan haram, itu semua berkat jasanya daripada MUI. Maka terkait hal ini pun kami mengambil sikap secara tegas dan lugas bahwa kami mengajak seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk sama-sama mendukung secara penuh ya keputusan dan juga fatwa MUI. Oke. Karena saya di sini sebagai santri, saya bicara di sini sebagai santri, saya bukan seorang ulama. Ya. Cuman kan sekarang gini, orang yang bodoh saja jangan bicara santri. Orang yang bodoh saja, masyarakat pada umumnya, maksudnya bodoh di sini tidak begitu mendalami tentang masalah ilmu agama. Dia dalam artian dia tidak ngaji lah ya di pondok pesantren. Mereka melihat kesesatan Panji Gumilang itu ada. Ya. Terkhusus yang paling besar nih menurut pandangan saya dan pandangan para habaib dan ulama, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, kalamnya Rasulullah, bukan kalamullah. Nah, coba kita flashback ke belakang. Ketika saat itu Ahok menghina ayat suci Al-Quran, satu saja yang dia hinakan, itu langsung diadili oleh pemerintahan dan dipenjara tentunya. Ya, itu satu ayat. Ini Panji Gumilang nggak tanggung-tanggung, diborong semua ayat, dinistakan oleh Panji Gumilang dengan mengatakan Gola Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Ini kan aneh, ya. Ini kan aneh, itu baru satu doang, banyak sekali. Bahkan di VT-VT saya sudah saya jelaskan. Berikut dalil-dalilnya. Ya, di situ ada dalil tentang Al-Qur'annya, kemudian ada dalil hadisnya. Silahkan tengok VT saya. Ya. Orang yang awam saja bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, saya bukan orang yang akademis, mohon maaf, saya bukan lulusan kuliahan, saya hanya santri. Jadi bahasa-bahasa akademis itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang mungkin yang kuliah S1, S2 ya sampai ke atasnya gitu ya. Mungkin bahkan sampai profesor, doktor. Adapun masalah syariat, ini bukan tentang furu'iyah. Kalau tentang furu'iyah nggak masalah. Satu ulama berpendapat misalkan seperti ini, ulama yang lain berpendapat seperti itu. Lain lagi itu masalah al-ikhtilaful ulama rahmat. Ikhtilaful ulama rahmat. Perbedaan pendapatnya ulama itu rahmat. Tapi ini yang kita bahas adalah soal akidah. Kalau sudah soal akidah ini kita nggak boleh main-main teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merusak akidah, dia keluar dari Islam. Ya, dia keluar. Apalagi sekarang gini, ada satu hadis Nabi ini yang sering kita dengar tapi kita lupakan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, satu golongan, siapapun itu di antara kalian, ngikuti satu kaum, fatasabbah minhum, man tasabbaha minhum man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk daripada golongan tersebut. Contoh, agama Islam itu diajarkan dari Nabi Muhammad memang rahmatan lil alamin. Kita nggak bisa bantah itu. Bahkan Nabi SAW melarang kita menyakiti orang Yahudi yang tidak memusuhi Islam.
Nabi sendiri Nabi sendiri melarang hal itu, Bang. Ya, buat teman-teman semuanya. Akan Baik. tetapi bukan berarti kita mencampur adukan akidah kita, paham kita dengan paham-paham mereka. Ini sangat keliru. Ini namanya bukan toleransi, Oke, tapi Habib. ini Poinnya sudah kita kebablasan. dapatkan. Gitu Boleh loh. respon lagi nggak, Bro? Sebentar. Sedikit aja, Bro, 30 detik. bro Masa Kalau boleh. sudah saya tunda berkali-kali. Silakan Bro Masa. Bang Ali, Iya. instruksi sebentar. Instruksi sebentar. Baik. Instruksi. Hmm. Bang Masa, instruksi sebentar. Mohon maaf. Ya. Ini saya nggak lama. Biar saya selesaikan dulu, Bang Ali ya. Boleh? Gini, Saya nggak sedikit lama saja. soalnya. Sedikit saja. Nggak Kita bisa, dengarkan nggak bisa. apa yang ingin disampaikan Masa. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Jadi Oke, Bang ini Masa, tadi silakan. soal tadi pertanyaan Kiki itu soal akidah atau bukan? Kata dia soal akidah, tapi nggak jelasin letak akidahnya di mana atau posisinya itu di mana di akidahnya itu. Yang kedua, si Sayyid ini dari tadi mengatakan selamatkan itu titik standing pointnya apa? Antum ini juga dipandang sesat oleh banyak ulama, gitu loh. Kepercayaan antum yang Sebutkan kesesatan saya. Sebutkan kesesatan saya. sebentar. Antum menuduh saya sesat. Nanti Bro Mahdi Sebutkan gue yang kesesatan sebutkan saya. kesesatan berpikirnya, nanti gue yang jelaskan. Biarin Manja selesai dulu. Enggak. Sebutkan kesesatan saya, Bang Masa. Nanti gue yang bikin daftar listnya, tenang aja. Bentar. Oh enggak, lu kan soalnya Kiki kan ada paham-paham Syiah, mana paham, mana ngerti. Itu salah satu kesesatannya Mahdi. Aduh, Oke, saya tanggapi. Tolong. Gini. Jangan Lanjut. ad hominem. Ya. Jadi gini, kalau Sayyid itu mengatakan Al-Zaitun sesat, kami selamatkan. Loh, antum sendiri itu dipandang oleh ulama lain, akidah yang antum atau toriko yang antum percaya itu juga sesat gitu loh. Dan antum tahu siapa orang yang menganggap toriko antum itu sesat itu ada, dan antum tahu gitu loh. Ya Allah. Ya sebutkan kesesatannya, sebutkan. Berani sekali Zuriah Nabi dikatakan Massachusetts sesat ini. itu jangan diambil dong, itu partnya gue Bro Massachusetts. Biar gue yang selesaikan sedikit aja 30 detik. Ya boleh Bro Ali. Sebentar, anak-anak biar nggak salah paham. Dari awal, Biar- standar yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman, kita betul-betul sejuk di sini. Iya. Makan jenaka kalau bisa. Ya. Oke. Anda lanjutkan bentar Bang Ali. Jadi gini, ketika saya tadi mengatakan Al-Zaitun sesat, mau diselamatkan, lah antum sendiri itu banyak orang yang menganggap Toriko antum itu juga sesat, gitu loh. Itu maksud Anda. Kalau kesesatan antum apa, tanya sama yang menyesatkan antum, dan antum tahu siapa yang menyesatkan kelompok apa Toriko antum ini banyak. Kita tahu semua di Indonesia. Misal antum mau lihat misalnya, banyak yang menyesatkan mau Toriko itu, gitu loh. Itu persoalan. Jadi maksud saya ketika antum bilang mereka sesat, antum tidak. Lah, ada kelompok lain yang juga menyesatkan antum gitu loh. Kelompok mana? Di sini kan perlu kita adanya. Aduh, dipotong lagi. Jadi kita di sini perlu adanya diskusi ilmiah. Misalnya ada kelompok yang menganggap ziarah kubur itu syirik. Jadi kalau melihat orang ziarah kubur atau tawasul di situ antum dianggap syirik. Itu ada kelompok yang memandang itu gitu loh. Dan mereka punya ulama dan ulama mereka menganggap antum sesat juga. Dan antumnya sendiri melihat orang lain itu juga sesat. Kan yang terjadi seperti itu gitu loh. Ziarah kubur itu dicontohkan Nabi, bahkan ada dalilnya loh. Makanya anak-anak Ada dalilnya loh. Ada hadis nabinya loh. Aduh, Ana nggak masuk ke situ. Maksud Ana, dasar garis bawah Ana. Sekarang yang gini, antum paham- kalau antum Aduh, menuduh seseorang sesat, kalau antum Anda menuduh nggak seseorang menuduh sesat, antum sesat. itu harus ada dalilnya. Man qala bila dalil madlul. Orang berkata tanpa dalil itu ditolak. Bro Mahdi Mardud. menyesatkan Syiah nggak punya dalil kok. Ada apa? Ada. Hodol, maksud Ana antum jelasin lagi Bang Ali. Bang Ali diintikan aja ini kenapa jadi ke Syiah, lari-lari ke Syiah, jadi ikut bicara di sini Bang Ali. Kayaknya ini nanti terlalu genit. Untuk apa bawa-bawa Syiah? Kita lagi bahas Al-Zaitun gitu. Nah, sementara yang gue tanya dari tadi tidak dijawab bahwa apa dasar dia menjadi mukallid bagi MUI, dia tidak punya dasar menunjukkan tadi bahwa dia sudah tidak saya sungguh-sungguh jelaskan. dalam menjadi santri. Yang Saya terakhir sudah gue ingin jelaskan. bertanya, apa Dalilnya sudah kesesatannya jelas kok. Al-Zaitun di wilayah Antum nggak mau usul? dengarkan ya Mahdi nggak sudah, bisa terserah jelaskan. antum. Oke. Itu kan menunjukkan bahwa Mahdi tidak kompeten dalam pembahasan ini. Minta maaf. Oke.
Tadi Saya sudah ambil alih. dijelaskan. Saya ambil alih. Coba Tadi Bang sudah Ali. dijelaskan Ambil alih tentang aja, Bang masalah Ali. Ambil dalil alih aja, Bang Ali. secara Tolong, komplit. tolong, teman-teman. Dari awal standar yang ingin kita tampilkan berbeda dari tempat lain gitu. Kita ingin jenaka di sini dalam dialektika ilmiah. Bahkan dari awal saya terkaget-kaget ketika ini sudah masuk terlalu jauh ke khilaf firqah ataupun mazhab. Padahal yang ingin kita sampaikan pesan kepada teman-teman netizen, bagaimana sikap dewasa kita untuk memberikan cerminan umatan wasatiyah atau slogan rahmatan lil alamin itu. Kembali kepada tema dan pertanyaan esensi, sikap terbaik. Apakah bubarkan, sudah saya kerucutkan saja, bubarkan atau kembali kepada apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, yang diusut itu adalah Panji Gumilangnya. Jadi jika Said Mahdi berpendapat bubarkan, alasannya apa? Jika Bang Juragan Kopi mengatakan tidak pantas dibubarkan, alasannya apa? Begitu seterusnya kepada teman-teman. Kita kerucutkan kepada dua kelompok besar itu. Kita lupakan sejenak masalah MUI, masalah Syiah Ahlus Sunnah. Saya tidak mau masuk ke sana. Jadi pertanyaan terakhir, closing statement dari seluruh narasumber di sini. Jika setuju dibubarkan lembaga pendidikannya, alasannya apa? Jika setuju hanya Panji Gumilang yang diusut tuntas, alasannya apa? Silakan. Saya berikan kesempatan pertama kepada Said Mahdi. Baik. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Jadi gini, kalau saya pribadi tanpa ada keputusan dari MUI pun, tetap saya meminta kepada pemerintah, ya, kepada Bapak Presiden dan semua jajaran-jajarannya agar mengusut secara tuntas kasus daripada kesesatan Panji Gumilang. Itu yang pertama, dan mengadili dengan seadil-adilnya atas nama Panji Gumilang dan atau siapapun yang bersama Panji Gumilang, ya. Karena nggak sedikit juga ya yang membela Panji Gumilang dan membenarkan kesesatannya. Kemudian yang kedua, saya kembali ingatkan kepada semua umat Islam, Subhanul Yom Rijalul God. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita nggak selamatkan adik-adik kita, terus terang demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, saya sayang dengan adik-adik saya yang berada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya sangat sayang sekali dengan mereka. Saya meminta wali-wali santri itu agar menarik. Karena banyak kok sekolah-sekolah lain, pondok-pondok pesantren lain yang jelas betul ya pemahaman-pemahamannya tidak keliru, pemahaman-pemahamannya tidak sesat menyesatkan, banyak kok di Indonesia ini. Ya. Jadi saya harapkan ayolah sadar, selamatkan anak-anak Anda. Kalaulah kami yang bukan darah daging daripada kalian atau bukan darah daging daripada anak-anak kalian, kami peduli dengan nasib anak-anak bangsa ini. Kenapa kalian yang menjadi orang tuanya, kalian tidak peduli dengan nasib anak-anak bangsa kalian? Kalian tidak peduli, wahai presiden, wahai seluruh jajarannya dan semuanya. Kalian adalah pemimpin-pemimpin yang memang kalian menjadi wakil-wakilnya rakyat. Kalian yang menjadi pemimpin-pemimpinnya masyarakat. Tidakkah kalian merasa sedikit saja, dalam artian merasa sedikit saja, hati ini bahasanya kasihan lah, jangan cinta. Kalau cinta terlalu jauh. Karena pada dasarnya sekarang ini justru rakyat banyak dibodohi, banyak dibohongi. Minimal rasa kasihan saja. Karena kalau mereka dibiarkan dengan kesesatan, dengan kesalahpahaman mereka di dalam masalah agama, ya khusus kita bicara di sini tentang Islam, tentang syariat agama Islam. Kalau mereka dibiarkan berbelok, berbeda arah, maka agama ini akan rusak. Kalau agama ini sudah rusak, maka bangsa pun akan rusak. Kalau bangsa sudah rusak, maka negara pun akan rusak. Maka tetap dari awal saya konsisten sampai sekarang, adili Panji Gumilang seadil-adilnya, bubarkan Al Zaitun, kemudian selamatkan santri-santri Al Zaitun ataupun adik-adik kita tercinta yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu tidak ada tawar-menawar. Itu keputusan saya pribadi. Meskipun MUI tidak ada keputusan seperti itu. Ya Her, selebihnya mohon maaf, saya juga nggak bisa lama-lama. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan ya Bang Ali ya, buat teman-teman semuanya. Agama itu jelas dan kebenaran itu seperti matahari. Kebenaran itu seperti matahari. Kalaupun orang seluruh dunia ingin merusak agama dengan atas nama kebenaran, ya,
Kebenaran itu tidak akan pernah padam. Mau sejuta orang, mau berapapun orang, mau ratusan juta orang ingin memadamkan kebenaran, demi Allah, kebenaran itu akan tetap sampai kepada telinga-telinga yang membenarkan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saja. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Ya, saya pun manusia biasa. Kalau ada salah saya minta maaf kepada semuanya. Oke. Agama itu sudah jelas ya. Baik. Bang Ali, saya langsung pamit, Bang Ali ya. Syukran. Semangat ya Bang Ustaz. Syukran. Kita tegakkan Berkunjung. kebenaran. Minta maaf ya. Baik. Minta maaf, minta ridho buat semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juragan Kopi, closing statementnya bahwa solusi terbaik apakah dibubarkan atau diusut tuntas tokoh yang kontroversi ini. Silakan. Betul, menurut saya ini juga irtikabu bainad dhararain ya Bang Ali ya. Jadi jadi serba salah memang sebenarnya, dibubarkan juga salah dan nggak menyelesaikan masalah. Kemudian nggak dibubarkan juga salah dan nggak menyelesaikan masalah. Bagi saya melihat situ. Artinya hanya melihat mana yang paling maslahat bagi saya. Kalau misalnya bagi saya sih seperti halnya statement saya tadi Bang Ali ya, nggak perlu dibubarkan. Ya karena memang ular itu berbisa palanya. Ya kalau buntutnya itu nggak ada ngaruh sama sekali ya. Palanya dirabas itu istilahnya taring-taringnya kan udah hilang semua itu ya. Iya. Taring-taringnya hilang semua, artinya orang-orang yang di sekitar Panji dan lain sebagainya itu nampaknya menjadi pembisik utama lah, sehingga kepalanya dihilangin sama orang-orang yang itunya dihilangkan, insya Allah walaupun tidak menyelesaikan masalah bahkan 50% saya yakin enggak. Makanya kalau misalnya kita bijak melihat kebijakan pemerintah sekarang, kenapa bukan hanya seperti tarik ulur, tapi bahkan sekarang sudah cukup terulur ya. Sudah cukup terulur karena memang pemerintah itu sudah seperti halnya dikatakan Pak Mahfud lah, sudah cukup menyadari ada yang lebih besar di balik Al Zaitun itu. Barangkali Bang Ali tahulah. Betul. Yang nggak bakal menyelesaikan masalah seandainya Al Zaitun itu pun ditutup ataupun Al Zaitun itu diteruskan. Ya, karena generasi yang ada di Al Zaitun sekarang itu bukan hanya generasi biasa, itu bisa dipastikan ya kawan-kawan ya. Bukan hanya generasi biasa, tapi itulah generasi di balik bayang-bayang gerakan Al Zaitun itu sendiri. Iya. Ya, artinya dibubarkan itu juga mereka ada dari Sabang sampai Merauke kok, bahkan luar negeri. Nggak dibubarkan juga, diambil alih oleh pemerintah, mereka nggak akan setuju. Paling kasar, paling pahit-pahitnya, mereka juga akan narik sekasar-kasarnya ya. Murid dari situ karena sudah nggak sepaham dengan apa yang dikhutohkan oleh Panji Gumilang seperti itu. Jadi kalau saya sih menilainya ya nggak perlu apalagi sampai diratakan lain sebagainya ya. Karena seandainya Al Zaitun ini di remake sedemikian rupa, bukan hanya secara kurikulum dan juga lain sebagainya, ini menjadi aset umat Islam yang besar juga lah ya. Cuman kenapa sebesar itu kita kok nggak bangga gitu ya? Berarti kan ada something wrong nih, ada problem nih di situ. Padahal sudah cukup gede seperti itu. Betul. Oke. Barangkali seperti itu. Benar. Jadi Itu tadi. skala prioritasnya perlu dipertimbangkan sematang-matangnya ya, Bang Juragan. Betul. Fiqhul Aulawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Baik. Saya mau dengar closing statement dari Umi Dini. Apakah setuju dibubarkan atau langkah terbaiknya dikelola dengan bijak, tetapi yang diusut tuntas adalah tokoh kontroversialnya itu? Silakan Umi Dini. Closing statement. Lagi-lagi Umi kembali ya, karena tadi Umi berbicara di sini ada seorang alumni dari Al Zaitun sana yang dia sendiri minta dipisahkan antara Al Zaitun dengan siapa? Panji Gumilang. Artinya beliau sendiri sebagai seorang alumni dari sana ada mencium aroma tidak sedap yang dihembuskan oleh Panji Gumilang ini dan mempertahankan lembaga pendidikannya ini seperti itu. Nah, mungkin kedepannya ya untuk khususnya untuk lembaga pendidikan ini bisa lebih diperbaiki lagi. Tetapi kalau saya lebih suka atau lebih setuju dengan kepalanya ini yang seharusnya memang ditindaklanjuti. Betul apa kata Juragan Panci, Al Zaitun ini hanya dijadikan sebagai wadah atau muatan di mana ada kekuatan besar di belakangnya. Al Zaitunnya sendiri tidak salah. Sekolahnya sendiri tidak salah, yang salah adalah orang-orangnya. Ada kekuatan besar di belakangnya, kemudian juga kepalanya ini yang kemudian kalau yang namanya santri di sana mungkin diperintahkan untuk azannya seperti itu, dia pasti akan ikut.
Tapi kalau beda lagi pada saat ini si kepalanya ini kalau bisa dibina ya dibina, atau kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan, seperti itu ya, maksudnya bukan membinasakan orangnya, pengajarannya ini bisa diperbaiki. Umi rasa ya kalau yang namanya santri akan ikut daripada pimpinannya, seperti itu Bang Ali. Jadi yang harus memang ditindaklanjuti ya pimpinannya. Kalaupun misalkan memang ini sudah ada fatwa dinyatakan sesat, ya kita berharap kepada lembaga yang berwenang, kepada pemerintah untuk berlaku adil ya terhadap organisasi yang lain. Contohnya misalkan dulu ada HTI juga diperlakukan di stop, artinya kayak gitu. Kalau jika perlu seperti itu ya seperti itu. Karena kita juga harus melihat reaksi daripada umat Islam yang lain. Kita jangan egois juga mempertahankan segala sesuatu, tapi riak di bawah semakin menjadi gelombang besar. Seperti itu, bahkan bisa jadi tsunami. Nah, seperti itu, berlaku adilah untuk pemerintah dalam menyikapi organisasi-organisasi yang sudah dinyatakan dilarang begitu ya. Contohnya kalau sekarang ya Al Zaitun katanya sudah keluar fatwa ulama, ya tinggal pemerintah yang berlaku adil untuk menyikapi riak dari bawah ini, kayak begitu aja sih. Baik, syukran Umi Dini. Baik, Bro Masa, apa closing statement? Jadi gini ya, closing statement. Sama mau nambahin tadi soal juragan kopi. Closing statement dulu saya. Jadi kayak gini, kalau mau misalnya juragan kopi nggak setuju Al Zaitun dibubarkan, saya pun sependapat seperti itu. Nah, soal Panji ini setujunya tidak membantah siapapun, closing itu tidak membantah siapapun. udah. Oke, saya lanjutin. Jadi gini, kalau soal Al Zaitun tidak dibubarkan, saya setuju. Kemudian soal Panjinya mau diapain? Kalau mau dia punya kasus lain, itu urusan lain juga. Tapi kalau soal pandangan dia terhadap syariat agama tadi, mau diapakan gitu loh? Mau diajak adu argumen atau apa gitu loh? Karena dari tadi yang mengklaim sesat, jadi maksud saya itu seperti ini. Ketika Anda menyesatkan orang lain, Anda sendiri pun ada orang lain yang menyesatkan Anda juga gitu loh. Kehidupan sekarang itu yang terjadi seperti itu. Ketika Anda menuju orang lain sesat, ada orang lain pun yang menuju Anda juga sesat gitu loh. Jadi standing point-nya itu apa kesesatan? Apakah kalau nggak sama-sama saya berarti sesat? Atau kalau nggak sama mayoritas berarti sesat? Itu kan nggak jelas dari tadi nih. Tolong host, ambil alih host. Oke. Tolong host. Pesannya sudah saya tangkap. Bro Kiki, closing statement terhadap dialektika kita malam ini. Ya, jadi menurut gua kalau misalkan orang-orang kayak seorang Sayyid seperti tadi, itu tanpa menghormati dia sebagai zuriyah Nabi, tapi yang gua pelajari dalam Thorikoh Ba'alwi, Thorikoh Ba'alwi Orangnya udah nggak ada Bro Kiki. Orangnya udah nggak ada. tidak mudah mengkafirkan orang, tapi kok dia terlalu mudah gitu, itu agak anomali dalam dunia persayyitan yang gua tahu. Nah, lalu untuk bicara tentang Al Zaitun, bahwa kalau kita merujuk kepada MUI, apa dasar kita menjadi mukallid, itu teman-teman perlu belajar, itu sangat penting. Karena kalau kayak tadi pernyataannya nanti, kalau seandainya MUI itu tidak menyesatkan, gua akan tetap menyesatkan. Loh, berarti dia bukan bermukallid kepada MUI. Aneh pendapatnya gitu. Kita menganggap MUI ini ulama atau tidak, atau jangan-jangan teman-teman juga belum jelas posisi MUI di negara ini sebagai apa gitu loh posisinya. Jelas atau nggak jelas gitu kan, itu harus dipertegas dulu dalam sistem keimanan kita, di mana kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, gue mau memperjelas kepada teman-teman, untuk menjadi non muslim saja di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang, apalagi untuk menjadi bukan Sunni apalagi Syafi'i. Itu harus clear di cara pandang teman-teman dalam bernegara gitu loh. Jadi kalau misalnya MUI keluarin fatwa boleh, dia hanya mengikat para mukallidnya. Tapi untuk urusan hukum, serahkan tadi Mincan bilang kepada yang berwenang. Iya, ikuti prosedurnya, ikuti hukum-hukum positif yang berlaku pada sistem negara, begitu loh. Nah, kalau misalkan sekedar berpandangan, sementara tadi pertanyaan gue belum ada yang bisa jawab satu pun dari teman-teman. Ini sesatnya wilayah usul atau furu. Kalau sesatnya di wilayah furu, nggak boleh dikafirkan, nggak boleh disesatkan, karena itu wilayah ikhtilaf. Kalau memang ada yang di wilayah usul, tolong clearkan, jelaskan gitu, usulnya di mana. Kan dari tadi nggak ada yang menjelaskan ke situ, malah belok ke sana, belok ke sini. Kasihan jadi teman-teman yang menyesatkan, akhirnya juga sesat juga. Setuju juga sama Manca Suset gitu loh. Thank you. Thank you. Asmara Loka,
closing statement. Tarik napas dulu, agak capek ya. Baru dengar ada closing statement membahas argumen. Alhamdulillah. Keren nih Pak Abdul Malik Curi. Keren. Sorry. Agak capek aja maksudnya ada closing statement tapi memiliki bantahan untuk dan orang gitu. Oke, back topik. Tapi sampai lupa saya gimana Mas? Apa yang diminta tadi? Setuju dibubarkan atau ditindak dengan bijaksana oleh pemerintah? Silakan. Oke. Begini, ada dua hal sebenarnya. Kalau ditindaklanjuti kepala dari Al Zaitun sendiri itu belum mencangkupi semuanya mampu bersih atau tidak. Bahkan ketika, betul seperti yang dikatakan oleh Pak Juragan Kopi tadi, ketika kita membantai habis juga, meratakan pondoknya, itu pun sama saja belum tentu sampai ke akar-akarnya. Sikap baiknya seperti apa? Kenapa saya bilang tadi lebih baik ratakan saja? Karena kalau kita sudah meratakan dan membangun pondok baru dengan ajaran baru, kepemimpinan yang baru, itu lebih bersih, lebih clean, dan lebih bisa dibundari dengan hal baru juga. Kalau seumpamanya, kita bermetafor ya, orang dialektika pasti ngerti metafor. Kita bermetafor, kita bersihkan Panji Gumilang di sana. Bapak Panji Gumilang kita bersihkan, kita tindak lanjuti, selesai. Tinggal Al Zaitun. Apakah sudah menjamin Al Zaitun ini masih bersih? Tidak. Itu hanya akan menimbulkan kontradiksi dari banyak telinga. Lebih baik diratakan, dibersihkan, ada dana baru, bangun lagi pondok, isi dengan kepala yang baru juga, pemimpin yang baru, maka dari sana akan diperbarui semuanya. Dilingkupi anak-anak Al Zaitun itu, semua yang belajar di Al Zaitun itu kembali dengan ajaran baru. Itu cara lebih bijak menurut saya. Cara pandangan banyak, bukan hanya cara perkara. Terima kasih. Oke, syukran. Thank you. Saya rasa semua narasumber sudah memberikan narasi dan pendapatnya, dan bahkan closing statement juga sudah mengerucut. Ada yang setuju untuk membubarkan total lembaga pendidikan tersebut, ada yang beranggapan itu bukan solusi, malah bisa menimbulkan masalah baru. Ada ribuan peserta didik yang harus dipikirkan nasibnya jika lembaga tersebut ditutup, dan ada aset pendidikan yang begitu besar untuk disia-siakan begitu saja. Maka solusi terbaik harus diambil. Kita percayakan kepada pemerintah kita, kepada otoritas lembaga pendidikan, ada Kemenak di situ, ada kementerian, dan semua lembaga-lembaga terkait. Semoga masalah ini segera selesai agar tidak ada desas-desus ini politis, ini konspirasi, dan seterusnya. Dan kita umat Islam tetap mencitrakan air yang tenang, umatan wasata yang tidak mudah terpancing, tidak mudah digiring, tidak mudah teriak untuk bumi hanguskan, hancurkan, bakar. Bukan seperti itu dakwah Nabi, bukan seperti itu sikap Nabi. Tapi rahmatan lil alamin itu memang harus tercitrakan. Teman-teman sekalian, saya ingin menutup tema ini untuk kita ganti ke pembicaraan yang lebih teduh dan tidak memancing. Oke. Ana punya satu Ustaz Ali, Ana punya satu solusi Ustaz Ali. Silakan. Begini Ustaz Ali. Pertama, ketika Ki Haji Khalil Nafis sebagai Ketua MUI, ada 3 pendapat beliau menetapkan bahwa Panji Gumilang sesatannya. Yang pertama, dia menafsirkan surah Al-Mujadalah ayat 11 itu. Ketika menafsirkan surah Al-Mujadalah ayat 11, antum masih ingat gak bunyi ayatnya Ustaz Ali? Juz 28. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tapi di ayat ke-11-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, Kiai Khalil ketika menafsirkan ini bahwasanya Panji Gumilang sesat karena menafsirkan ayat ini sehingga merenggang sab-sab mereka karena di majelis. Yang kedua, indikasi Panji Gumilang melakukan penodaan agama ketika Panji Gumilang menyebut bahwasanya kalau Allah berbahasa Arab nanti susah juga bertemu dengan orang Indramayu. Nah, yang Gusti Allah nggak ngerti katanya. Allahu Sami'un Alim. Bang Aldi, mohon maaf ya. Udah hampir 2 jam kita berkutat di tema itu tadi.
Jadi Ya makanya anak selesaikan di yang saya akhir yang harapkan tadi. sekarang Ini dari ini teman-teman saya di sini memberikan pencerahan kepada umat ya bagaimana makanya sikap anak kita anak seharusnya. statementnya belakang ini Ustadz, yang kita sikapi yang setelah ini anak sampaikan Ustadz, bahwasanya yang diganti bukan anunya pondok pesantren dibubarkan, tapi pimpinannya saja yang diganti. Nah, siapa Panji Gumilang inilah kita adili. Kalau pondok pesantrennya jangan dibubarkan Ustadz Ali. Jadi ketika imam antum batal atau batal ini imamnya, ya ganti aja imamnya. Kalau kita sholat jamaah Ustadz, anggaplah kita sholat jamaah ya Ustadz, berjamaah ini. Ketika imamnya ini batal, maka imamnya kita ganti. Jangan kita ganti makmum semua. Begitu kita ambil pelajaran Ustadz. Diganti. Iya. Gitu ya. Ketika Jadi imamnya ini batal, bakar ratakan itu kualitasnya diganti. Ya, berarti. iya Ustadz, sahih. Jadi Mental kalau antum mau khawarij. ganti Mental semua, khawarij itu. Kita geser nggak ke bisa ini. kita. Kan tadi Al Zaitun udah panjang. Cuma ada yang belum clear di luar Al Zaitun ya. Gue pengen bertanya ke Asmara Loka sedikit aja. Nanti Bro Kiki nanti. Loka, Sebentar. Jadi poin anak Saya di mau dalam masalah ini Ustadz Ali, lebih baik Panji Gumilang saja yang diadili oleh pemerintah. Kalau pondok pesantrennya dibiarkan saja, nanti diganti orang-orang yang sejalan dengan Panji Gumilang, itu saja yang diganti. Oke, thank you, syukran. Bang Al, silakan. Tadi dari izin Waalaikumsalam. sedikit nanggapi ya. Ana mulai dari menanggapi yang pertanyaan Akiki tadi. Assalamualaikum. Jadi begini, tadi Akiki bertanya, apakah itu kesesatannya itu dia di wilayah usul apa wilayah fikih? Jadi begini, Ana dulu ada beberapa teman yang memang lulusan Az-Zaitun. Jadi Az-Zaitun itu yang kalau yang Ana tahu, mereka tuh fikrahnya adalah negara Islam Indonesia. Ya, jadi mereka ingin mendirikan negara dalam negara. Nah, itu dulu. Apakah sekarang masih seperti itu? Ana nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau merujuk ke pemahaman awal dia yang seperti itu, dari sisi usul itu bermasalah, itu berbahaya gitu. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau ada dua khalifah maka bunuh satunya, artinya yang satu itu tidak boleh dibiarkan eksis gitu secara hukum syariat. Nah itu dia. Nah kemudian dari sisi amaliyah juga teman-teman itu beragam, mulai dari yang yang biasa sampai yang ekstrim misalnya takfir, kemudian juga sedekah itu yang di luar mereka itu boleh diambil haknya dan seterusnya seperti yang isu yang beredar itu. Tapi memang ada pemahaman seperti itu. Mereka menggunakan kaidah ini masih belum futuh Mekah ya, jadi belum wajib syariat dan seterusnya. Nah itu satu. Kemudian mengenai bagaimana solusinya. Solusinya ya kita harus memperkuat akidah umat ya, membentengi masyarakat supaya akidahnya ini lurus dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga paham-paham radikal, paham-paham ekstremis yang menyimpang dari fikrah manhaj Al-Sunnah wal Jamaah dan Islam yang syumul ini tentu saja tidak boleh dibiarkan gitu. Nah, ini tentu saja peran pemerintah di sini yang harusnya memberikan solusi real gitu, karena pemegang kekuasaan. Nah, ini menjadi sulit. Kenapa? Menjadi sulit itu karena Al-Zaitun itu memang sengaja digoreng untuk kepentingan politik, dan itu dimunculkan untuk memunculkan stigma-stigma fobia Islam gitu, Islamofobi. Nah, ini muncul kalau menjelang pemilu, pasti ada isu besar yang membuat masyarakat itu terkait dengan Islam kemudian digiring untuk Islamofobi, artinya dibikin gaduh gitu. Seakan Islam ini agama gaduh, sehingga digorenglah oleh orang-orang, oleh massa yang artinya untuk mengarahkan masyarakat ini benci kepada Islam itu sendiri. Nah ini harus kita waspadai. Jadi jangan sampai ada pemikiran seperti itu dari masyarakat terhadap pemerintah. Ada pihak-pihak yang menunggangi kepentingan politik di belakang Az-Zaitun ini. Makanya pemerintah harus bertindak segera, bersikap netral dan adil dalam hal ini. Ya mungkin begitu, tak. Syukron, jazakallah. Izin menanggapi boleh sedikit Ustaz Ali? Dari Bang Al tadi, kalau diizinkan. Silakan Bang Juragan. Ya baik, syukron ini Bang Al atas pandangan Bang Al ya. Barangkali Bang Al tidak nyimak dari awal atau dari pertengahan tadi ya. Iya. Ya, Ana itu alumni di sana Bang Al ya, alumni di sana, dan
tidak ingin membela Al Zaitun, kemudian tidak juga ingin, anak cukup, insya Allah cukup objektif lah dalam melihat Al Zaitun. Karena Al Ini. Zaitun Yang nggak pertama salah ya, tadi, Pak. karena memang saya lihat tadi ini, maksudnya ada narasi bahwasanya firqah yang dibawa ini adalah NII dan lain sebagainya, ada takfiri, kemudian juga ada yang lebih ekstrim itu bukan hanya mengkafirkan tapi menghalalkan segala cara. Makanya dari tadi saya katakan para yang menyimak, tolong dipisah antara Al Zaitun dengan lembaga pendidikan dengan gerakan besar yang saya sebut aja di sini sebagai Negara Islam Indonesia ataupun NII yang menunggangi itu, ataupun Al Zaitun itu menjadi mercusuar walaupun memang tidak ada pengaruhnya. Al Zaitun dan NII itu memang itu berbeda, namun dia tetap satu, saya katakan ya kayak mata koin gitu aja lah. Ya, kayak mata koin itu. Cuman sekarang itu yang beredar itu sekarang seperti itu. Yang memojokkan kami para alumni ada sekitar belasan ribu ini adalah bahwasanya ketika ajaran di NII ini terseret akhirnya menjadi kurikulum di Al Zaitun. Sejak kapan? Ya, ini nggak pernah kami terima seperti itu. Karena secara jujur saya katakan saya itu alumni plus orang NII setelah saya menjadi alumni. Ketika saya keluar dari alumni. Ya. Plus orang Artinya- NII, maksudnya Betul. diperjelas. Karena dulu saya anggota NII setelah keluar dari Al Penyebutannya Zaitun. N11 ya Pak. Biasanya Iya. penyebutannya N11 itu dari keluarga saya juga N11 N11 ini. N11. Iya, benar. Semua alumninya direkrut. Itu dia, ya harus diketahui bahwasanya tidak semua alumni itu juga direkrut, ya. Karena memang dulu Al Zaitun itu seperti pondok-pondok biasa, alias apa? Orang awam itu juga, oh Al Zaitun ini keren ya, udah kita masukkan. Itu berbeda dengan rekrutmen sekarang. Santri Al NII itu Zaitun organisasi atau ideologi ya? ideologi lah, bukan organisasi. Ideologi kan? Iya. Iya, masih sebatas ideologi. Bang Juragan, sebagai alumni plus pernah menjadi member dari NII, diambil bayat berarti kan? Betul, makanya saya juga ada namanya, bahkan buku besar NII itu ada di saya. Karena Benarkah- saya dulu jadi benar- orang kepercayaan. Benarkah Lebih baik nyebutnya N11. benarkah Ya, takut NII teman-teman. mengkafirkan umat Islam yang tidak berbayat? Jelas. Iya. Jelas, Katanya kalau jelas. tidak baiat, maka kamu tidak bisa menjadi seorang Islam Iya. yang kafah, tidak ada khalifah di sana, Iya. betul? Jadi menurut Bang Juragan NII itu salah atau tidak? Jelas lah salah. Gimana Salah ceritanya ya? enggak? Ya, betul. Oke, berarti dalam hal ini yang bersalah Panji Gumilang bukan Al Zaitun, betul? Cukup sepakat saya. Makanya tolong dipisah antara Al Zaitun dengan Oke. gerakan yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu sendiri yang sekarang TN11 kan dia imamnya kan. Oke. Ya gitu. Berarti yang harus dibantai adalah Panji Gumilangnya, bukan Iya. pesantrennya. Makanya tadi saya katakan Betul, potong pala ularnya itu Bang Pos kan. Bang Pos. Betul Tadi sekali, kan itu saya- baru sepakat. Kalau saya ya ganti pimpinannya Sepakat. sudah kan kayak kita sholat jamaah. Kalau semua mau diganti sama makmumnya kan nggak bisa jalan. Jadi gini Bang Flos ya, apa yang beredar di masyarakat itu akhirnya ketarik antara akidah yang ada di NII dibawa-bawalah ke Al Zaitun karena Panji Gumilang ini juga pimpinan dari Al Zaitun, sehingga ini yang cukup dipermasalahkan oleh masyarakat dan ini yang menjadi tolok ukur penilaian masyarakat. Kamu sholatnya dulu jarak-jarak nggak? Kita nggak ada kayak gitu, walaupun itu masalah khilafiyah ataupun kamu dulu begini nggak? Artinya akidah yang memang nggak pernah ada. Cukup kacau jadi sekarang penilaian masyarakat itu, ya namanya masyarakat kan, otomatis konsumsinya media lah kan. Betul, betul. Konsumsi masyarakat itu tok media. Bidangnya banyak. Webidangnya banyak. Welcome. Ya, cuman masalahnya yang jadi korban tuh lah gini, aset Al Zaitun itu kalau gedung nggak seberapa lah, walaupun nilainya triliunan dan lain sebagainya. Tapi aset terbesarnya itu alumni ya. Iya. Sahih, betul. Itu SDM itu aset terbesarnya. Cuma itu coba Bang cukup Juragan sayang. Kopi mungkin kenal sama sepupu saya. Mungkin di atas antum 1 tahun, Jo Andre. Jo Andre angkatan berapa tuh ya? Oh, angkatan 3 ya? Angkatan 3 sepertinya. Angkatan Lulus 3 2007. Iya. Bang Jo Andre itu sama Iya. Bang itu dia sama Bang siapa 2007 namanya dulu itu? kah? Dan sekarang seorang dokter Siapa yang mimpin? spesialis paru, satu-satunya di Aceh. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Artinya Jadi sebenarnya Pak Juragan, Al Zaitun Siap. ini diberitakan sebagai ponpes yang menyisipi ideologi NII itu sejak dipimpin oleh Panji Gumilang atau pemimpin sebelumnya juga melakukan hal yang sama?
Tadi Bang Flos juga kayaknya nggak nyimak dari awal. Dari awal Al Zaitun itu berdiri, itu sudah Panji Gumilang. Jadi beliau itu sudah pimpinan tunggal dari awal. Senator berarti dia. Iya. Pemilik yayasan. Nggak ada yang geser itu.